Kerajaan surga sudah dekat, terang yang besar bersinar. Ketiga penginjil sinoptik, yakni Matius, Markus dan Lukas, menggambarkan kedatangan Kristus sebagai kabar gembira, membawa arta kelegaan bagi dunia. Ia datang, dipenuhi Roh, mengajar, menyembuhkan, dan memanggil murid-murid untuk melayani bersama Dia. Ajaran Kristus bagi kita di hari Minggu biasa ketiga ini adalah, bertobatlah. Kerajaan surga sudah dekat, Matius bab 4 ayat 12-17. Kerajaan surga atau kuasa Raja Surga, yakni Allah, sudah hadir di tengahmu, menggantikan kuasa kegelapan. Maka berpalinglah dari kegelapan kepada terang. Tinggalkanlah pelbagai dosa yang selama ini berakar dalam kegelapan itu dan carilah kuasa Allah, yang sudah datang, dan berlindunglah kepadanya. Ajakan dan anjuran untuk bertobat itu sebenarnya ajakan untuk berganti Tuhan. Tidak lagi bayangan dosa dan kegelapan itu dipilih untuk menguasai hidup kita, menjadi Tuhan kita. Tetapi berbalik kepada kenyataan, keadilan dan kebenaran. Sekarang sudah tiba waktunya, sudah mungkin orang membebaskan diri dari perbudakan kuasa jahat, berpindah pada kerajaan terang, karena Allah telah menegakkan kuasa-Nya di dunia. Inilah sesungguhnya kabar gembira, ketika Kristus sendiri menegaskan pesan-Nya, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Sebenarnya gaung pesan, kabar gembira, dari Nabi Yesaya dahulu kala, muncul kembali. Bahwa terang yang besar bersinar, terang dari Allah sendiri. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Yesaya bab 9 ayat 1-2. Secara implisit Nabi Yesaya mengajak kita untuk hidup di dalam terang itu. Lepas dan jauhkan dari hidup kita ini aneka kegelapan dan kekelaman, yakni dosa dan kejahatan. Saudara-saudariku sekalian, bukti bahwa kita-kita ini sedang bertobat dan hidup dalam sinar terang Allah, ialah, jikalau kita seya sekata, tidak ada perpecahan antara kita. 1 Korintus bab 1 ayat 10-13 dan bab 17. Kita tidak sedang klaim diri kita sendiri lebih hebat dan lebih benar daripada yang lain. Seperti lukisan Rasul Paulus mengenai kondisi perpecahan jemaat di Korintus, yakni klaim golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas dan golongan Kristus. Masing-masing merasa diri paling top dan hebat daripada yang lainnya lalu menjatuhkannya. Bagaimana dengan kita? Sedang bertobatkah kita dan hidup dalam sinar terang Allah? Kita mungkin kira bahwa kita sedang hidup dalam sinar terang Allah. Semua orang di sekitar kita juga tahu siapa diri kita. Kita bukan orang sempurna, tapi tampak kelihatan jelas oleh orang, bahwa kita dekat akrab dengan Allah, rajin berdoa dan melayani sesama penuh kasih. Nampak di luarnya sangat meyakinkan orang, lembut mempesona. Tapi di dalam pikiran dan hati kita, ternyata, masih gelap dan kelam. Ada iri dan cemburu yang kuat di sana, ada klaim diri yang lebih hebat dan lebih benar, sehingga yang lain harus dipojokkan sebagai tidak hebat dan tidak benar. Kondisi hidup seperti ini, harus kita akui dengan jujur, bahwa kita belum sungguh-sungguh melihat terang yang besar itu, terang Allah, dan hidup di dalam sinar terangnya. Sebab masih ada yang gelap, masih ada yang kelam. Pikiran dan hati kita yang seringkali iri dan cemburu itu masih sangat perlu dan butuh disinai khusus oleh terang Allah. Kita masih sangat butuh bertobat. Semoga Allah Roh Kudus menyertai dan menuntun kita. Amin. Selamat Hari Minggu biasa ketiga. God bless you all.